فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan fikih, masuk ke muka surat 75 di Al-Mustawa Salis level ketiga. Qala al-muallifu hafidhahullahu taala ad-darsus sadis al-as'ilah. Pertanyaan yang pelajaran yang keenam yaitu soal-soal. Awalan ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan yang datang berikut ini. Yang pertama, kam adadu rawatibis sholawat. Berapa bilangan sholat rawatib? 4. Berapa? 12. Iya, 12. 12 maksudnya adalah yang sunnah muakkadah. Yang lain-lain sunnah ghairu muakkadah. Sunnah tapi tidak sampai dikuatkan. Yang kedua, mahiyya sholatul lati laisa laha ratibah. Apa sholat yang tidak memiliki rawatib? Ya, ada tak? Sholat subuh. Ada enggak ya? Enggak ada ya. Sebenarnya semuanya jelas ada ya, walaupun ada yang di depan, ada yang di belakang, tapi ada sebenarnya ya. Ya. Sholat asar ada rawatib tapi di depan. Di depan enggak? Oh iya ya betul. Depan dan belakang tak ada, yang cuma dia apa? Ghairu muakkadah. Oh, tayyib berarti memang sholat asar sahih. Iya, yang sunnah muakkadahnya tak ada, tetapi sunnah yang ghairu muakkadah yang sebelum asarnya. Tayyib berarti jawabannya tadi betul, tak ada. Oh, tayyib. Kemudian yang ketiga, mahiyya sholatul lati laha ratibatun qabliyah wa ba'diyah. Ada depan, ada belakang. Berarti tadi siapa? Itu aja, Halif. Depan ada, belakang ada. Iya, zuhur, thayyib. Cuma satu ya, Masya Allah. Kemudian yang keempat, mahiyya sholatul lati laha ratibah qabliyah faqat. Yang hanya qabliyah, Ismail? Iya, sholat subuh. Yang kelima, mahiyya sholatul lati laha ratibatun ba'diyatun faqat. Hanya ba'diyah. Oh ya. Iya, maghrib dengan isya. Sekarang akmilil faraghatil atiyah. Lengkapilah tempat-tempat kosong berikut ini. Yang pertama yaitu ini berarti hadis. Ma min abdin muslimin yusalli lillahi kulla yaumin. Jawabannya, tidaklah ada hamba muslim yang sholat untuk Allah setiap harinya rakaah. Isna asyara rakaah. 12 rakaat. Boleh isna, boleh sintai, tak masalah. Sintai asyrata rakaah, jelas itu lebih baik. Sintai asyrata rakaah. Kemudian masih ada titik-titik lagi, diisi apa? Ghairu fardhah. Titik-titiknya diisi apa? Situ lihat hadisnya di situ. Tatawu'un. Iya, tatawu'an. Iya, sunnah ghairu fardhah. Illa banallahu lahu baitan fi, senang jawabannya, fil jannah. Yang kedua, rakaata nuqat khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat apa? Subuh atau fajar. Yang ketiga, qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi rakaatil fajr. Qul ya ayyuhal kafirun wa belum balik. Wa al-kafirun, dan surat apa yang dibaca? Qul huwallahu ahad. Ini habis. Baik, sekarang untuk muka surat ke berapa ini? 77 dikatakan di sini al-wahdatus saminah, membahas 3 permasalahan.
yaitu fadlu sholatil jamaah, keutamaan sholat jamaah. Kemudian fadlul masyi ilal masjid, keutamaan berjalan ke masjid. Yang ketiga du'a'u dukhulil masjid wal khuruji minha, doa masuk masjid dan keluar dari minhu, ya dari masjid. Sekarang di muka surat 78, ad-darsul awal, pelajaran pertama, fadlu sholatil jamaah, keutamaan sholat jamaah. Siap, apa yang perlu ditulis? Oh, di situ bukunya. Oh, baik. Ayo. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatur rajuli fil jamaah, sholatnya lelaki di jamaah, ya karena untuk perempuan tidak sampai wajib sholat jamaah di masjid. Baik. Maksudnya jamaah di sini apa? Yaitu jamaah di masjid wakaf. Buktinya apa? Kelengkapan hadisnya nanti. Tazidu ala sholatihi wahdah, melebihi sholat dia sendirian. Dalam riwayat yang lain, fi baitihi au fi suqih, di rumahnya atau di pasarnya. Maksudnya di pasar itu di mana? Yaitu di masjid-masjid pasar yang tidak wakaf. Biasanya masjid yang di pasar punya siapa ya? Mungkin punya MDKP atau apa itu? Apa MDK istilahnya, tahap apa itu? Majelis Daerah Kangar. Istilahnya belum diwakafkan tanahnya. Jadi yang dimaksudkan jamaah sekarang adalah jamaah di masjid wakaf. Memang diwakafkan seperti masjid ini atau mungkin masjid-masjid yang lain. Melebihi sholat di rumah ataupun sholat di pasar, sab'an wa ishrina darajah, sebanyak 27 derajah. Ini untuk riwayat yang di hadapan kita ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibni Umar. Dan diriwayatkan oleh Bukhari dari Abi Hurairah. Nah, di dalam riwayat Abi Hurairah ada tambahan tadi, di pasar ataupun di rumah. Jadi tetap kalah dibandingkan dengan jamaah di masjid wakaf. Cuma kalau riwayat Abi Hurairah lafadznya khamsan wa ishrina dhi'fan, 25 kali lipat. Intinya sholat jamaah lebih utama daripada bersendirian. Nilainya sampai apa? 25 sampai bahkan 27 kali. Nah, kalau kita mampu sholat 27 kali sendirian, baru menyetarai 1 kali sholat berjamaah, jamaah di masjid wakaf. Jelas apa? Lebih sekali kalau harus sholat 27 kali. Tapi dengan sekali saja ikut jamaah di masjid wakaf, maka nilainya macam itu. Ya rahmatullah. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat 79. Ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua, fadlul masyi ilal masjid, keutamaan berjalan ke masjid. Sebenarnya ini juga disebutkan dalam hadis Abi Hurairah yang anak isyaratkan tadi, yang nilainya berlipat-lipat, karena di dalam riwayat itu Nabi mengatakan tidaklah dia melangkahkan kakinya 1 langkah kecuali akan diangkat untuknya 1 derajat dan dihapus darinya 1 kesalahan dan ditulis untuknya 1 kebaikan. Ini setiap langkahnya nilainya macam itu, Masya Allah. Dan di dalam hadis Ubay bin Ka'ab diriwayatkan oleh Imam Muslim, perjalanannya ditulis, pulangnya juga ditulis setiap langkahnya. Yaitu dari masjid ke rumah itu juga ditulis berapa langkah kakinya itu. Ini menunjukkan pahala yang luar biasa besar. Baik. Kalau seperti itu, siapa yang lebih banyak pahalanya berarti? Ya? Yang paling jauh. Makanya hadisnya sahih. Kalau tak salah diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Mas'ud kalau jalan ke masjid, kakinya agak apa istilahnya ya? Langkahnya kecil-kecil biar dapat banyak. Tapi tak perlu sengaja pusing-pusing tak sampai-sampai. Nanti pening nanti. Ditunggu orang tak sampai-sampai. Atau sengaja dari sini ke canglon ke sini, itu menyakiti diri sendiri, tak perlu sampai macam itu. Semampunya aja. Baik. Kemudian yang dalil yang disebutkan di sini, fadlul masyi ilal masjid, keutamaan berjalan ke masjid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum. Ala yaitu maukah kalian? Ala di sini harfu ta'rid. Maukah kalian untuk aku tunjuki ala ma yamhullahu bihil khotoya, kepada amalan yang dengan itu
Allah menghapus kesalahan-kesalahan. Wa yarfa'u bihi darajat, dan dengannya Allah meninggikan derajat. Tidak disebutkan langkah-langkahnya, tapi kalau dalam hadis yang Abi Hurairah disebutkan. Abi Hurairah yang tadi ana sebutkan itu. Disebutkan tiap langkahnya. Qalu bala ya. Nanti insya Allah setelah kita selesaikan hadisnya, mereka mengatakan bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qal isbaghul wudu'i 'alal makarih, yaitu menyempurnakan wudu dalam situasi yang tidak disukai. Mungkin apa? Cuaca sangat dingin, kita harus wudu lagi. Tak apa, bersabar. Karena derajat jadi bertambah dibandingkan dengan cuaca yang biasa. Atau mungkin apa? Tak ada air sejuk, adanya air panas. Tak masalah, kita wudhu. Yang penting taklah panas yang sampai membuat apa itu daging ayam masak, itu bunuh diri, tak boleh. Tapi sesuai kemampuan. Kemudian wa kasratul khuta ilal masjid, banyaknya langkah ke masjid. Ya, semakin banyak langkah semakin bagus. Baik. Wang tidharus sholati ba'da sholah, menanti sholat setelah sholat. Seperti yang mungkin apa, ikut daras maghrib, istilahnya habis sholat maghrib daras, kemudian sholat isya, ini menanti sholat setelah sholat. Fadzalikumur ribato, maka yang demikian itu adalah ribato. Ribat yaitu berjaga di sempadan kaum muslimin, menjaga perbatasan. Kenapa ini masuk dalam amalan tadi? Karena ini kita sedang menjaga-jaga hawa nafsu kita, melawan mereka untuk tetap beribadah kepada Allah. Maka dikatakan mendapatkan pahala ribat. Ribat bagian dari jihad. Cuma yang di sempadan jihad melawan orang kafir. Kita jihad melawan hawa nafsu dalam situasi yang tadi itu. 3 amalan ya. Menyempurnakan wudhu ketika susah atau ketika tidak suka. Memperbanyak langkah ke masjid. Dan menantikan sholat setelah sholat. Tak boleh main yang lain. Ini diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah. Imla'il faraghal ati, penuhilah tempat kosong yang datang berikut ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum, maukah kalian untuk aku tunjuki ala ma yamhullahu bihil khataya, kepada amalan yang dengan itu Allah menghapus kesalahan-kesalahan, wa yarfa'u bihi darajat, dengan itu Allah meninggikan derajat-derajat. Baik. Qalu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Qal, sekarang giliran siapa tadi kalau kita pusingkan sampai siapa? Siapa? Iya, betul. Ilyas atau Najm? Saya tak tahu. Jawabannya yang pertama yang kedua siapa? Najm? Kasratul khuta ilal masajid. Satu lagi, ini sudah ada di sini ya. Wang tidorus sholati ba'da sholah fadzalikumur ribat. Insyaallah senang. Baik, sekarang kita masuk ke muka surat 80. Atau kita jadikan besok aja. Kita hari ini agak ringkas sedikit. Wallahu a'lam.